Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan bahas tentang menuntut ilmu ya, bab menuntut ilmu. Jadi di sini dalilnya bisa dilihat di awal itu ada di dalam surat At-Taubah ya, ayat 122 ya. Halaman 87 sebenarnya. Ya, di sini disebutkan wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Ya. Falau nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin ya. Apa manfaatnya? Wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi ini kondisinya adalah kondisi yang sangat genting begitu ya, sangat berbahaya, sangat luar biasa begitu ya, yaitu ketika kondisi perang. Di mana dalam kondisi perang itu ya, ini judulnya perangnya bukan perang untuk menyerang, tapi perang ketika diserang. Ya, tentu saja perang kata Ustaz juga dulu suka bilang ya, perang itu bukan pakai leketek atau apa gitu ya. Perang itu adalah saling bunuh membunuh, ya. Jadi nyawa yang jadi taruhannya di sini. Betapa pentingnya begitu ya untuk mempertahankan jiwa, tapi dalam Islam di sini dikatakan wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Ya. Jadi tidak sepatutnya bagi orang-orang beriman, orang Islam gitu ya, yang beriman untuk yanfiru kafah, untuk pergi semuanya. Jangan pergi semuanya untuk perang, untuk mempertahankan nyawa, mempertahankan jiwa, ya, mempertahankan ya harta, benda, juga untuk menjaga keluarga. Jangan katanya. Ya, jangan seperti itu. Tapi bagaimana? Harus ada sebagian, ya, harus ada sebagian. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, harus ada ta'ifah, harus ada sekelompok orang yang tetap ya liyatafaqahu fiddin, harus tafakuh fiddin, harus tetap belajar masalah agama. Jadi ini menunjukkan yang namanya masalah agama itu hal-hal yang luar biasa pentingnya, amat sangat penting. Bahkan ketika nyawa terancam ya, ketika nyawa ya bisa bisa hilang begitu, harta benda, keluarga, tetap saja yang namanya mencari ilmu itu adalah hukumnya fardu gitu, wajib ya. Nah, makanya di sini pada keadaannya luar biasa ya namanya perang itu, subhanallah. Ya, apa manfaatnya? Waliyungziru qaumahum, supaya orang yang memperdalam agama itu ya, orang yang menguasai ilmu agama itu bisa memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan wejangan ya kepada kaumnya ya, walaupun yang pergi perangnya banyak ya, nah, tapi ada sebagian kecil saja, tolong harus tetap belajar agama ya. Idza raja'u ilaihim, supaya nanti pasukan muslim ya, orang-orang yang melindungi dengan ya dengan raganya, jiwanya, ketika pulang pun mereka masih tetap bisa memperoleh ilmu agama ya. La'allahum yahdharun, supaya mereka bisa menjaga dirinya ya. Nah, itu jadi dalam Islam itu seperti itu. Jadi pentingnya ilmu. Makanya kalian di sini ya, itu hukumnya bisa macam-macam ya. Bisa fardu kifayah atau fardu ain begitu ya. Ketika misalnya di keluarganya memang tidak ada lagi, ya mungkin bisa jadi fardu ain untuk mempelajari ilmu agama. Kalian belajar tajwid, belajar menghafal Quran, fikih, tauhid dan lain-lainnya, maka itu bisa jatuhnya ya, kalau memang tidak ada sama sekali, bisa jadi fardu ain begitu ya bagi kalian begitu. Ya. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an pun amat sangat banyak yang menjelaskan tentang bagaimana perumpamaan, perbandingan antara orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu begitu ya. Walaupun di sini bentuk ayat, bentuk khitab ya, khitab itu maksudnya pernyataan Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk dalam bentuk pertanyaan. Ya, di sini awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nasi kama masalahu fi zulumat laisa bi khariji minha. Ya. Ya, apakah sama katanya orang yang kami hidupkan ya, fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran, orang yang mendapatkan cahaya ya, sama dengan orang yang berjalan fi zulumat
tentu saja beda ya. Ini satu buah permisalan tamsil gitu ya di dalam Al-Qur'an antara orang yang mati dihidupkan kasih cahaya dan juga orang yang tidak mendapatkan cahaya dalam kegelapan. Beda? Apakah sama? Tentu saja beda begitu ya. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Ya, jadi orang yang dalam orang kafir yang tidak mau mempelajari agama begitu ya, tidak mau masuk Islam ya, tanpa dia mau belajar begitu, maka ya itu ya, mereka itu bagaikan dalam kegelapan begitu. Ya. Dalam hadis diperkuat ya, di sini katanya hadisnya riwayat Nasai. Saya kurang tahu ya. Harus dicari ya. Misalnya kalau zaman sekarang penasaran ya hadisnya betul tidak riwayat Nasai begitu ya. Itu gampang ya, tinggal pakai komputer atau di internet juga tinggal lihat ya. Bukan Nasai. Berarti ya Nasai. Hah? Baru dengar. Nasai. Imam An-Nasai. Imam Nasai itu ashabus sunan. Jadi ada kutubus sittah, kitab hadis yang 6 ya. Nah, yang kedua itu sahihain ya, sahih Bukhari dan Muslim. Nah, sisanya 4 ya. Kalau yang 6 itu ashabus sunan. Sebutnya ashabus sunan itu kitab sunan. Bukan sunan ini ya, kayak Sunan Kalijogo sunan. Bukan, ini sunan dalam bahasa Arab ya. Nah, sunan itu adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan hukum ya. Nah, itu sebutnya sunan ya. Nah, misalnya Sunan Abu Daud yang terkenal ya. Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, dan terakhir ada An-Nasai ya, Imam An-Nasai. Itu terkenal ya. Nanti ada juga Kutubut Tis'ah. Kalau Kutubut Tis'ah tambah lagi 3. Ada 7. Tadi 6, Sitah 6. Kalau Tis'ah 9 ya. Kalau Kutubut Tis'ah tambah lagi 3. Ada Sunan Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, terakhir Musnad Ahmad bin Hambal. Paling tebal Musnad Ahmad ya. Makanya itu terkenal Kutubut Tis'ah ya. Ya, lanjutkan lagi bahwa di sini dalam riwayat Imam An-Nasai an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, salah seorang sahabat yang terkenal ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya. Jadi katanya di sini dikatakan hukumnya apa? Faridah ya. Jadi kalau misalnya dalam ilmu ushul fikih nanti ada ungkapan wajib, ada ungkapan fardu. Itu sama saja ya. Ada juga hatmun, itu sama ya. Jadi istilah-istilahnya. Walaupun nanti kalau lebih mendalam dalam ushul fikih itu ada perbedaan ya antara Hanafiyah dan jumhur ulama. Nah, tapi di sini artinya tetap ya, dalam hadis ini fardhu itu artinya wajib ya. Ya. Ya silakan masuk mau. Ya. Lalu keutamaannya lagi ya silakan. Ya. Keutamaannya lagi bahwa orang yang beriman itu akan diangkat derajatnya. Ini sering sekali ya kalau misalnya di dalam ceramah-ceramah begitu ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Jadi akan diangkat derajatnya orang-orang yang beriman ya, dan juga orang yang memiliki ilmu ya, akan diangkat derajatnya, akan diberi keutamaan, kelebihan. Dan itu memang nyata ya. Orang misalnya jadi menteri, jadi presiden ya, itu pasti mereka itu ya ada basic ilmunya ya. Bahkan ada standarisasi ya, di Indonesia itu minimal S1 kalau tidak salah jadi presiden, jadi pimpinan itu ya. Walaupun mungkin misalnya orang itu nggak punya gelar ya, tapi misalnya diangkat jadi ulama, itu pada dasarnya ya bukan karena syahadahnya, karena ijazahnya, tapi memang benar dia memiliki keilmuan. Jadi bisa saja ilmunya itu bukan karena karena pendidikan yang formal begitu, tapi pendidikan informal. Ya, keutamaannya lain di sini ada apa? Dalam sebuah hadis juga yang matan isinya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ini hadis riwayat Ibnu Majah ya. Jadi barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga ya. Ini hadisnya riwayat Ibnu Majah. Masuk yang tadi kutubus sittah ya, Sunan Ibnu Majah. Ustaz, bagaimana kalau hadisnya dhaif? Nah, ini kalau misalnya dalam dalam sebutnya itu targhib wa tarhib dalam Fadhailul Amal,
ya, berkata Imam An-Nawawi, juga diperkuat oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu bisa dipakai hadis-hadis dhaif ya untuk targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib itu untuk apa? Mengajak begitu ya. Asal bukan tingkatnya kepada maudhu ya. Nah, seperti itu. Maudhu itu yang dibuat-buat, yang palsu. Kan saya dulu pernah ngajar hadis ya, makanya saya sambil jelaskan juga di sisi ilmu hadisnya begitu ya. Nah, jadi kalau targhib wa tarhib itu bisa. Misalnya ini kan biar semangat orang menuntut ilmu begitu ya. Kayak tadi juga. Itu hadisnya dhaif. Ya, tapi misalnya kita pakai begitu ya, sambil kita menjelaskan, oh ini hadisnya walaupun dhaif ya, tapi ini tentang targhib wa tarhib begitu. Kecuali kalau masalah akidah atau masalah fikih ya, ulama itu amat sangat menjaga begitu, jangan sampai ada hadisnya adalah hadis yang dhaif. Kayak kemarin kalau misalnya hari Minggu saya suka bahas hadis Nasaihul Ibad, itu banyak hadis-hadis yang palsu bahkan sampai hadis yang lemah begitu ya. Saya usahakan kalau misalnya memang hadisnya lemah akan saya jelaskan begitu ya, sekemampuan saya begitu ya. Nah, tapi itu adalah untuk menyemangati ya, untuk memberikan motivasi ya untuk melakukan amal kebaikan. Maka itu ya ulama itu biasa begitu ya menggunakan hadis yang dhaif begitu ya. Karena ada ulama mengatakan ya, bisa nggak kita menjamin bahwa ini adalah bukan hadis ya. Di sisi lain misalnya ada yang mengatakan kan ini hadisnya lemah Ustadz ya, tapi bisa nggak kita mengatakan ini benar-benar bukan hadis, bukan dari Rasul SAW? Kan nggak bisa ya. Ya Allahumma shalli wa barik alaihi ya. Nah seperti itu ya. Nah juga di sini banyak juga di dalam Al-Quran ya menyatakan bagaimana penyesalan orang-orang yang dulunya tidak mau belajar ya, karena yang namanya penyesalan ya pasti nanti di akhir ya. Di sini dikatakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir ya. Mereka berkata law kunna ya, law itu ya untuk pengandaian tapi yang tidak mungkin terjadi lagi begitu ya. Kalau kita mau mendengar atau mau kita menggunakan akal kita, maka kita tidak akan ya masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini lagi offline ya. Ya, neraka yang menyala-nyala ya. Nah, sampai akhirnya mereka akan menyesal. Faqtarafu bidzambihim. Sok ayo mau kuese dulu enggak apa-apa ya, sok silakan. Nanti mau itunya ya. Ya, faqtarafu bidzambihim, mereka itu akan mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqal li ashabis sa'ir, maka kecelakaan ya bagi orang-orang ya penghuni neraka begitu ya. Lalu apalagi keutamaan ilmu? Ya. Keutamaan ilmu adalah an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasah ya. Jadi seorang hamba itu akan ya terputus amalnya kecuali 3 perkara yang terus mengalir. Makanya disebutnya apa? Amal jariyah. Jaro yajri. Ya, terus mengalir amalannya ini. Ya, apa saja? Ilmin yuntafa'u bihi, ya. Yaitu ilmu yang bermanfaat dan waladin sholihin yad'ulahu, dan anak soleh yang mendoakannya. Jadi 3 itu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat sama anak yang soleh yang mendoakannya, itu akan terus mengalir in qata amalu begitu ya. Ketika in qata amalu, ketika terputus amalnya, yang 3 itu tetap mengalir ya. Bahkan dalam hadis ini dikatakan bahwa kita boleh hasad, di mana padahal hasad itu dalam hadis yang lain tidak diperbolehkan. Qala iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hatab ya. Jadi hasad itu akan menghancurkan kebaikan kita ya. Apa itu hasad itu? Apa coba hasud? Orang hasad itu apa? Ya, dengki itu apa? Ya, ada yang tahu? Bisa dikatakan kaidahnya itunya yaitu mengharapkan zawalun nikmah, yaitu mengharapkan hilangnya nikmat yang diberikan kepada orang lain. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau kata ada ustadz begitu ya. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, gitu ya. Nah. Tapi di sini dibolehkan. Walaupun di sini istilah hasad di sini mungkin lebih cocoknya maksudnya begitu ya, dalam hadis ini bukan hasad seperti itu, tapi sebutnya, kata ulama sebutnya ghibthah. Apa?
Ghibtoh itu apa ya ini? La hasada ila fisnaini, yaitu menginginkan, tapi tidak menginginkan hilang begitu ya. Nah, bagi orang yang memilikinya. Contohnya di sini dikatakan rajulun atahullahu malan fasalato ala halakati fi haqqi ya wa rajulun, nah ini yang kita bahas. Rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Ya, seorang yang memiliki hikmah, memiliki ilmu, kemudian dia memutuskan mengamalkan ilmu tersebut, wa yuallimuha, kemudian dia pun mengajarkannya. Nah, ini kita boleh iri, pengen ya seperti orang tersebut. Tapi bukan berarti hasad tadi ingin hilang ya kenikmatan ilmunya. Oh, semoga dia gegar otak misalnya ya. Nah, enggak. Tapi istilahnya kita ingin seperti orang yang berilmu tersebut, bisa mengamalkan dan juga bisa mengajarkan. Kalau ada nggak susah ini masuknya Pak. Ya? Gimana? Kalau misalnya nggak punya adab. Oh iya betul ya. Jadi makanya penting sekali adab dalam berilmu itu ya. Makanya saya suka menjelaskan tuh ya. Saya sayang nggak dibawa bukunya. Padahal ada ya terjemahannya. Kitab Adab kalau misalnya nih kadang ada kan murid tuh kalau tadi saya lihat video ngetawain gurunya kata oh itu ya itu tidak beradab. Nggak bakal masuk ilmunya ya, nggak akan berkah ilmunya. Ya, karena kalau dalam Islam itu keberkahan itu amat sangat pengaruh ya. Mungkin di sini pinter gitu ya, tapi mungkin misalnya dia punya ilmu tentang ya kalian di IPA ya, ilmu kimia pinter tapi jadinya apa? Ngeracun orang misalnya. Ya, pinter sih pinter. Punya ekonomi apa? Korupsi. Nah, gitu. Punya ilmu matematika apa? Dia membuat perencanaan pembunuhan atau perang, menghancurkan satu buah apa begitu ya. Pokoknya yang jelek-jelek lah begitu. Itu karena kurangnya keberkahan begitu ya dalam ilmu. Makanya ketika Imam An-Nawawi rahimahullah ya, Yahya bin Syaraf An-Nawawi ya, seorang ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i, dia adalah ulama muhakkik ya. Jadi kalau dalam imam apa? Mazhab Syafi'i dia yang paling dianggap begitu ya. Yaitu Imam An-Nawawi ya. Contoh kitabnya Imam apa namanya? Arba'in An-Nawawiyah gitu ya, Riyadhus Shalihin. Itu ada dia bikin kitab salah satu karya yang paling tebal dalam masalah fikih ya. Fikihnya bukan hanya fikih mazhab Syafi'i saja tapi muqaranah. Jadi amat sangat tebal. Saya suka ngejelaskan ya beberapa kali gitu. Jadi tentang kitab Thaharah saja kalau dalam terjemahannya itu sampai satu jilid itu bisa sampai 1000 lah kalau nggak salah ya, 1000 halaman. Itu tentang Thaharah saja dua jilid itu, 2000. Jadi 2000 halaman itu tentang Thaharah saja. Kalian kan belajar fikih itu ya, fikih yang Mabadiul Fiqh atau Tazib itu paling berapa halaman ya? Itu ngebahas semuanya. Nah, Imam An-Nawawi dalam apa namanya? Membuat kitab yang luar biasa itu Majmu namanya ya, Syarah Muhadzab ya. Jadi dia mensyarah kitab namanya Muhadzab karangan apa namanya Imam Syirazi ya. Nah, lalu di apa namanya disyarah sama beliau begitu jadi Majmu namanya. Nah, itu kitab itu yang amat sangat tebal itu coba apa sih mukadimah awal dia buat begitu. Nah, itu adab seorang faqih, adab seorang yang menuntut ilmu. Dia bikin adabnya. Dan ulama itu ya tentang kitab adab depannya itu membuat banyak sekali syarah. Saya saja sampai mengumpulkan ada 8 koleksi ya dari para ulama mau dari apa namanya Timur Tengah ya Timur Tengah sih ya maksudnya ada yang di Saudi Arabia, ada yang Mesir itu sampai ada 8 ulama yang mensyarah yang saya kumpulkan gitu ya. Ada 8 mensyarah depannya saja tentang adab menuntut ilmu. Bahkan ada ulama yang mencetak sendiri mengkhususkan begitu ya tentang adab menuntut ilmu Imam An-Nawawi. Dan itu pun kalau dibaca mirip sekali dengan kitab yang dibahas oleh sama Kiai Rozi dan itu emang pengarangnya sama. Kitab pengarang sama. At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, pengarang siapa? Imam Nawawi juga. Makanya nanti di situ dibahas tentang adab-adab dalam Quran begitu ya, menuntut ilmu Quran. Itu sama persis gitu ya. Banyak yang sama begitu. Bagaimana adab etika menjadi seorang guru, juga seorang murid, bagaimana istilahnya pentingnya begitu. Makanya dalam kitab-kitab yang besar itu diawali dengan itu dulu ya. Pembahas tentang keilmuan bagaimana adab dan etikanya sehingga ketika sudah menjadi seorang alim ya seorang ulama bukan ulama su ya ulama yang jelek gitu ya ada kan ya su itu jelek ya bahasa Jawa juga kan ada asu ya asu apa sih ya itu juga bahasa asu. Ya itu juga jelek ya ya ulama su itu ulama jelek ya sai ya sai busuk nggak tahu saya. Ya pokoknya kalau bahasa Jawa juga begitu kurang bagus ya. Ya, jadi yang jelas
Makanya nanti dalam sebuah hadis dikatakan, saya lupa lagi ya riwayat siapa, tapi kalau nggak salah sahih ya. Kalau tidak salah nanti kalian cari saja searching. 3 orang yang pertama kali katanya bakal diseret di api neraka. Salah satunya adalah katanya apa? Seorang yang baca Quran katanya. Oh, saya kan baca Quran. Kenapa? Oh iya. Pernah ada yang dengar ya? Tahu? Ada yang tahu? Ya. Iya, karena niatnya pengen didengarkan. Nah, kan kamu udah didengerin, kamu udah dapat amalannya, udah dapat pujian orang, ya sudah. Nah, terus ada orang yang berilmu juga, ya, pengen apa? Pengen istilahnya berdebat, pengen dianggap pinter, nah, seperti itu. Terus satu lagi saya lupa lagi apa? Pokoknya ada 3 begitu. Ya, seperti itu. Ya, makanya ya dalam satu sisi gitu ya, kita disuruh benar-benar punya ilmu, tapi di sisi lain juga jangan sampai ilmu yang kita miliki yaitu disalahgunakan, jadi tidak ikhlas, jadi sombong begitu ya. Nah, tapi ya itu harus beramal dan juga harus ikhlas. Makanya ada istilah ulama, ini saya suka kebalik ya, nanti tolong dicari apa betulnya. Jadi amal li ajlinas syirkun wa tarkur amal li ajlinas riyaun ya. Jadi ketika kita beramal karena manusia itu bisa jadi riya. Riya atau syirik saya lupa lagi, pokoknya kebalik aja ya. Nanti kalau itu cari mana yang betul. Tapi di sisi lain ketika kita saya nggak mau amal takut nanti disangka orang soleh, takut nanti disangka riya, itu pun adalah kesyirikan. Iya, jadi nggak ada pilihan lain kecuali beramal dan ikhlas. Beramal dan ikhlas. Ya, jadi sekali lagi ketika seseorang pengen dilihat orang itu riya. Tapi ketika dia meninggalkan amal takut karena dikatakan takut disangka riya, takut disangka apa begitu, itu adalah kesyirikan begitu. Jadi nggak ada yang betul dua-duanya. Yang betul apa? Beramal dan ikhlas begitu. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya, subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta